إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وولده وذريته وصحابته والتابعين تابعين الصالحين والعلماء والولي والحسن شهادة القدر الجيلاني وإلى روح المرحوم وفي وجهك المسؤول من سسر الرحيم وإلى روح المرحوم Bapak Mustaqim Wadati Sultan Muqaddam وإلى روح جميع أهل الكفر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا في Korea Desa Bener Dusun Simbang Jaya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Selasa sore. Ya alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita semuanya dapat didudukkan oleh Allah. Ya alhamdulillah semuanya ini masih muda-muda ya Bu ya. Iya. Jiwanya. Bagi Allah jenengan itu masih muda. Karena semangatnya itu mampu mengalahkan orang-orang yang secara fisik masih muda. Alhamdulillah ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pada kemana ini? Ya wis men lah ya. Ya wis men lah. Alhamdulillah meskipun 13 bagi kita itu enggak penting. Mau 13 mau 13.000 ya enggak penting ya. Mau 1 orang ya enggak penting. Kenapa enggak penting? Karena yang terpenting adalah mengamalkan. Jamaah 13.000 tetapi hiji-hiji acan mengamalkan. Luwih apik jalma hiji tapi betul-betul nuturkan, betul-betul ngamalkan. Jamaah 13.000 datang seneng-seneng, pulang seneng-seneng, geus alus. Tetapi luwih alus deui lamun diamalkan. Maka tak katakan mau 1 tetap tak laksanakan pengajian. Lamun masih ditampak. 1 orang aja tetap dilaksanakan. Ya, 13 ya, alhamdulillah sebanyak. Ya. Karena jika dibandingkan para nabi dan rasul zaman dulu, Bu, untuk mendakwahkan dapat 1 orang itu sulitnya setengah mati. Ingat Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun, ya, cuman dapat 1, 2, 3 orang aja. Nabi Nuh. Belum nabi-nabi yang lain banyak yang nggak berdapat umat, banyak yang nggak percaya terus kemudian
dihabiskan oleh Allah umatnya, diganti dengan umat yang baru. Kalau zaman Nabi dulu, ayat penyampai pengingat, mengingatkan tentang beriman kepada Allah, penyeru datang kok enggak diimani, itu sama Allah itu langsung disikat. Nek zaman dulu. Ya. Ketika nabinya sudah masrahkan ke Allah, ya Allah tak pasrahkan guys, beri kami keputusan ya Allah, guys, bayak eta jalma. Bener eta. Ya. Ayatmu ditimpa hujan badai, ayatmu ditimpa tanah longsor habis, ayatmu diberi wabah habis, ya. Ayatmu diberek naon wae saking gampangnya ku Allah ngebeaken jalma. Pokoknya lamun sekekasih Allah geus masrahkeun ku Allah erek dikumahakeun jung Allah urang geus pasrah gitu geus eta. Tetapi beda ketika umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah geus wafat diteruskan para sahabat masih jenuh kene nuncan iman. Sahabat wafat diteruskan tabi'in as-solihin masih jenuh kene nuncan iman. Diingken ku Allah teh dibiarkan. Tidak seperti umat-umatnya Nabi terdahulu. Ya. Karena apa? Rahmatnya, syafaatnya Rasulullah itu ya terus sampai saat ini meskipun Rasulullah sudah wafat. Terus ketika tabi'ina sholihin wafat diteruskan oleh para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama para pewaris Nabi, bukan ulama yang hanya mengajarkan tentang ilmu syariat tetapi juga ilmu hakikat. Kok itu masih belum iman kene? Tenang, ku Allah teh masih dirahmati. Entah dibayarkan ya ku Allah teh. Dengan syarat masih aya alim ulama di daerahna, al ulama warasatul anbiya tadi masih dijaga ku Allah teh. Karena apa? Itulah spesialnya umatnya Rasulullah itu setiap berbuat kekafiran atau kemunafikan atau kemusyrikan itu masih banyak mahfirahnya Allah. Cuman kita nggak sadar kalau Allah itu sebenarnya nunggu itu apa Bu? Ngedagoan erek iraha umatna Kanjeng Nabi ieu nu ayeuna bisa betul-betul beriman kepada Gusti Allah. Kalau tidak ada para kekasih Allah di tanah Jawa, geus beak Bu tanah Jawa. Oke. Maka bersyukur ketika di suatu daerah ada orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita semuanya. Berarti Allah masih menghendaki kebaikan. Kalau geus diingatkeun jeung omongan teu daek, biasanya diingatkeun jeung musibah. Biasana ya. Contoh diingatkeun jeung omongan siga kieu henteu iman, biasanya diingatkeun jeung musibah. Kan geus kamari jeung corona lin. Tapi lamun eta kencan menjadikan orang beriman ku Allah, berarti itu nunggu pengingat yang ketiga. Apa itu? Ya Allah langsung yang mengingatkan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara dijemput. Akhirnya apa? Sudah enggak ada kesempatan. Itulah rahmatnya Allah. Bersyukur manakala kita masih dijaga oleh Allah untuk daek mendengarkan ilmunya Allah. Ya.
cek orang umum teh kernaon kurang kerjaan ujung ya ngadengek kenaon ya padahal ilmu yang disampaikan adalah untuk bekal kita agar tahu cara selamat di dunia, selamat di akhirat. Coba ibu-ibu renungi saja. Mari kita merenung. Andai kata umat manusia ini hanya dibekali ilmu syariat saja. Dia ahli ilmu syariatnya. Ilmu syariatnya ahli, ibadahnya ahli, tetapi ilmu hakikatnya untuk dipelajari. Kira-kira kumaha? Coba renungi. Kira-kira sudahkah menjadikan akhlaknya seperti akhlak Rasulullah? Belum tentu bisa. Karena apa? Karena yang namanya ibadah itu butuh isi kudu nyaho isinya. Lamun teu nyaho engke cuman sebatas olahraga. Lamun geus olahraga akhirnya bangga. Lamun geus bangga akhirnya ngago goreng sejen eta geus rumus. Karena apa? Hatinya tidak dididik oleh ilmu hakikat. Maka nggak usah nunggu sempurna syariatnya, bebarengan pelajarilah antara syariat dengan hakikat, bebarengan. Nggak usah nunggu syariatnya hebat heula kakara belajar hakikat. Ilmu hakikat itu hanya untuk orang yang syariatnya sudah mapan, cek saha. Nunggu mapane syariatnya tak eueuh beatna. Cek jalma syariat yang halus itu kalau sudah mampu tahajud setiap malam. Ternyata yang nuluih. Tidak hanya tahajud, kudu salat duha. Salat duha geus tahajud aya deui nuluih. Kudu nu namanya salat awabin habis maghrib 6 rakaat. Encan keneh masih aya deui kudu ditambahan salat tobat, salat hajat, salat apapun, banyak sekali macam-macam salat. Salat aja sudah lengkap, belum dikatakan syariatnya mapan kalau belum ahli zikir. Zikirnya baru berapa ribu kali. Paling habis salat maghribnya sudah enggak sabar pengen cepet-cepet pulang. Lamun nuruti lengkapnya syariat tidak keburu waktu. Bayakna akan aya terus. Tetapi kalau engkau nunggu syariatmu sempurna, engkau tidak akan pernah ketemu ilmu hakikat. Maka pelajari juga ilmu hakikat agar laku dohirnya kita tahu arah tujuannya di situ. Kadang saya itu merenung, Bu. Yang saya alami, yang saya rasakan sendiri, ilmu ini betul-betul membawa hati itu tatmainul qulub. Betul-betul membawa hati ini tentram, bahagia. Cuman yang saya heran kenapa kok orang masih belum mau menerima. Padahal faktanya betul-betul jika kita mengamalkan ilmu dinul haq ini, insya Allah menjadikan hati kita tatmainul qulub, hati yang bahagia, hati yang tentram. Maka selanjutnya ketika kita sudah mau menerima ilmu ini, amalkan terus fastaqum. Amalkan terus zikir sirul asror yang sudah kami sampaikan, yaitu zikir yang terus menyadari semua yang berperan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sulit Bu untuk mengajak iman, meyakini bahwa semua yang menggerakkan Allah itu sulit. Tidak semua mau bisa menerima. Bener nggak Bu? Coba ibu-ibu ngomong ke salakina, Pak, nunyin ayam gerak itu nunggerakkan Allah. Kira-kira langsung percaya ente? Belum tentu bisa langsung percaya. Pak, nunggerakkan orang bisa sesapu, bisa nyen mendoan gorengan, eta teh Allah. Dak orang teh la haula wala quwata illa billah. Kira-kira lamun ibu-ibu ngomong gitu ku bapakna dijawab kumaha? Kira-kira ieu teh. Hah? Kira-kira dijawabna kumaha? Ngaji temen sih eta siga kakarang adanya ieu. Ngaji ti Mas Vicky. Oh, pantes. Ngaji ku jalma nuntut pesantren. Wes pokoke ngalor ngidul. Jalma tepuguh eta. Nah, itu. Memang bagi Allah mudah untuk menjadikan seseorang itu terlihat tidak ahli ibadah, sangat mudah. Sebaliknya sangat mudah bagi orang untuk terlihat ahli ibadah meskipun sejatinya hatinya jauh dari Gusti Allah. Saya itu sebenarnya merasakan getaran-getaran alam, perasaan, jiwa, hati manusia di sekitar. Ya, jadi getarannya ketika punten saya, misal saya masuk masjid, kok rasanya ini gini. Itu sangat kerasa, Bu. Ya. Kenapa? Kok alamnya beda dibandingkan dengan alam surga, alam yang penuh kedamaian. Karena apa? Banyak ahli lisannya ahli zikir, tetapi hatinya dia lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia ahli zikir dari maghrib sampai isya, lanjut isya sampai subuh. Dihitung sampai berapa ribu kali, tetapi hatinya yang muncul sewat ke jalma, muncul sewat ke jalma iya. Masyaallah. Bu, sebanyak apapun zikirmu, salatmu, kalau ora dingelmuni, ora bakal bisa membersihkan enggak bakal. Dan itu butuh ilmu. Ya. Tak jamin salat jenengan, zikirin jenengan, sing muncul itu ya apa yang ada dalam hatimu. Nek hatimu adanya benci, sewot, sebel, ya itu munculnya. Enggak mungkin enggak. Dalam hatimu muncul sebel ke Vicky ketika engkau sholat, kok ngelihat Mas Vicky datang telat, tak jamin sebel. Lah aku masalahnya opo nek telat kok menjadikan dirimu sebel. Itu karena isi hati kita isinya ya masih sebel. Jadi sholatnya munculnya ya apa yang ada di dalam hati. Arab Vicky wong kayak ngapa, mau kayak gimana pun ya terus lihatlah Allahnya. Karena kita ini hanya menjalani takdirnya masing-masing. Kenapa kok engkau sibuk mengurusi kondisi hati orang lain? Hanya karena ingin menuruti hawa nafsu sendiri. Sungguh rugi orang-orang yang seperti ini. Maka di dalam Al-Hikam pasal 52, pasal ini menjelaskan tentang kemaksiatan yang menyebabkan kerendahan diri di mata Allah itu lebih baik
daripada ketaatan yang menyebabkan kesombongan. Nah, ini kudu dicerna dengan hati-hati. Maksiat tetapi hatinya rendah diri ke Allah, itu lebih baik dari jalma taat tetapi hatinya Jangan kayak pikiran gini, berarti orang tak maksiat wae. Jangan, bukan gitu maksudna, Bos. Maksudna berarti orang teh kudu jadi jalma nu taat tetapi jangan bukan malah menjadi orang maksiat apalagi sombong. Geus maksiat sombong. Taat ge sombong ge ora kerasa, apa maning maksiat. Maksiatun aurasat dulla wa fit qaron khairun min taatin aurasat rizawaktik baro. Kemaksiatan nu ngejadikeun anjeunna rendah hati, oge pengharapan terhadap rahmat Allah itu luwih alus daripada taat tetapi menimbulkan perasaan luwih mulia dan perasaan sombong. Merasa dirinya hina dengan selalu mengharap rahmat Allah. Yo ya Allah, meskipun orang teh kieu, ya Allah tolong, ya Allah selamatkan. Mungkin secepatnya Engkau jadikan hamba orang yang soleh. Mungkin ayeuna orang teh jadi ronggeng. Mungkin ayeuna teh orang jadi biduan, tetapi ya Allah ampuni dosa-dosa hamba ini ya Allah. Selamatkan hamba, keluarga hamba. Terus dia meskipun ditempatkan masih di maksiat, tetapi hatinya sadar itu datangnya dari Allah dan masih selalu mengharap pertolongan Allah, itu luwih alus daripada jalma nu unggal poe ahli zikir, ahli sedekah, ahli sholat, tetapi hatinya dalam keadaan kesombongan. Pulang dari pengajian aya jalma nuncan jilbaban. Coba ibu-ibu memandangna kumaha eta? Sewot, geuleuh, biasa baik, memaklumi, apa kumaha? Apa menyadari da eta teh nu ngitukeun Gusti? Lamun geus ancam eta leres. Tidak akan menjadikan dirimu sombong. Bagi jenengan biasa aja, tapi bagi orang yang belum paham, dia ahli ngaji kok keluar tak jamin aya jalma jilbaban kelihatan dadanya ge disewotan. Bukan berarti saya dukung kayak gitu, enggak, maksudnya hatimu itu jangan terkotori. Sudah aya bagiana masing-masing nu ngingetkeun, yaitu alim ulama. Lamun lain bagiana ulah ikut-ikutan, mungkin malah jadi rusak. Ini beneran nih punten nih. Lain bagiana milu-milu ngomong, ya. Karena ngingetkeun jalma eta alusna ketika pada saat majelis ilmu, ya. Hiji ngingetkeun jalma teh alusna lamun di majelis ilmu, insya Allah mual ngejadikeun sakit hati. Nu kedua ngingetkeun jalma eta lamun nanyakeun, ya, semisal datang ke imah nanyakeun kudu kumaha eta di omongan naon wae kudu siap dak nanyakeun. Paham maksud saya Bu ya? Paham maksud saya ya? Lamun nanyakeun eta kudu siap di omong naon wae diarahkeun. Lamun henteu nanyakeun henteu. Dewekna jadi ngisi di pengajian henteu. Kok menyampaikan tanpa ilmu, bisa jadi menyampaikannya dengan
Nafsu ini bahaya, bisa menimbulkan perpecahan. Hati-hati. Emosi kan. Kalah emosi. Kenapa? Tak jamin sing diingatkan itu nggak akan terima. Ya. Karena apa? Waktunya nggak pas, tempatnya nggak pas, orangnya juga enggak pas. Tapi tak jamin ibu-ibu geus pengajian dia erek tak omong naon wae pasti insya Allah bisa menerima. Karena ibu-ibu datang ke dia berarti siap ngadengekeun, siap nerima ilmu, siap laksanakeun. Begitu ya. Yaitu bagian dari proses kajian. Itu pun juga proses Bu harwa bae. Jadi jalma-jalma nu hatina masih kotor, eta pun juga masih bagian proses. Kita maklumi. Insya Allah kalau Allah menghendaki dengan catatan mau menerima ilmu dinul haq, insya Allah mau menerima ilmu dinul haq, insya Allah akan dibimbing menuju kemurnian hati. Merasa dirinya hina dengan selalu mengharap rahmat Allah, itu adalah sifat orang yang merasa dirinya seorang hamba. Sedangkan sifat mulia, sifat agung, sombong, eta cuman milik Gusti Allah. Oleh sebab itu perasaan hina dengan disertai mengharap kepada rahmat Allah setelah melakukan kemaksiatan lebih utama daripada perasaan mulia dan sombong. Aing mah pokoknya ahli ibadah, ahli tahajud, ya, ahli subuhan, ahli ngisaan. Pokoknya semua ahli itu penyakit hati yang tidak tersadar. Wangel nyembuhinnya Bu. Penyakit hati itu nyembuhinya lebih sulit daripada penyakit jasmani. Ada diceritakan, ya ayat cerita. Pada zaman dahulu, zaman Bani Israel, ada orang ahli ibadah yang sedang bersujud. Tiba-tiba datang orang yang menginjak lehernya, entah sadar lehernya keinjek. Terus marah, hei angkat kakimu, demi Allah kamu tidak akan dapat ampunan dari Allah. Marah seperti itu, langsung Allah menurunkan wahyu kepada ahli ibadah itu. Hei orang yang bersumpah dengan namaku, bahkan kamulah yang tidak diberi ampun oleh Allah. Justru orang yang tadi marah itu, yang ibadahnya merasa terganggu tadi, malah nggak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan Bu. Maka ingat ketika cerita di zaman Rasulullah, ada seorang wanita pekerja seks komersial yang dia hanya memberikan minum anjing bisa masuk surga. Itu sebenarnya bukan memberikan minumnya yang bikin masuk surga, bukan. Namun yang menjadikan masuk surga itu memberi minum anjing, mungkin kabeh jalma yang minuman anjing terdaik ngibadah. Maksudnya lain gitu. Seorang PSK itu meskipun dia maksiat, tetapi hatinya masih selalu nyambung rasa sama Gusti. Ya Allah, hamba tahu sadar bahwa saat ini hamba sedang digerakkan menjadi PSK. Tapi saya yakin ya Allah, rahmatmu, ampunamu lebih luas dari dosa-dosa itu. Dirinya selalu rendah hati, tidak merasa sombong, tidak merasa mulia. Ya. Maka orang yang seperti ini justru lebih baik di mata Allah. Hati-hati. Ya, karena apa? Orang yang ibadah tetapi hatinya masih ada kesombongan,
Ingat di ayat Al-Quran Allah menjelaskan amalnya itu ibarat debu. Nyaho debu bu, di atas batu keguyur air beyak de. Ya, tapi ente sadar. Ciri lamun amalna eta ente ditampa ku Allah tidak menjadikan akhlaknya mulia itu ciri bu. Ya. Coba renungi ibu-ibu ahli sholat, ahli zikir tetapi akhlaknya gitu-gitu kene, berarti masih ayak nusa. Nah, berarti ibadahnya encan ditampa ku Allah. Ya. Kuduna lamun ibadah nunggus ditampa ku Allah menjadikan akhlaknya semakin Arab ngomong ke sieun salah bu, lain ceplas-ceplos keneh ku jalma teh. Aya jalma disindiran, aya jalma di ngagogoren, aya jalma di jelekan. Berarti ibadahnya encan ditampa ku Allah Subhanahu wa taala. Kudune tanda tanya, naon sih nu salah lah gitu kan? Ya. Salahnya lamun urang daek merek nyaho, ibadahmu masih aya pengaku encan ikhlas gitu. Lamun ibadah anjeunna ikhlas eueuh pengakuan itu tanda ibadahnya geus ditampi ku Allah. Contoh anjeunna pengajian ka dieu sadar lamun niat sing merek Gusti Allah. Bergerak ka dieu nu gerakkeun Gusti Allah. Bisa pengajian ngadengekeun eta pun ya Gusti Allah. Terus melihat nu ngomong di dia lain didelek makhlukna tetapi didelek Gusti Allah. Lain masfikin Allah lain. Tetapi nyadari nu ngaji nu ngadengekeun eta sama saja, sama-sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ibadah kita masih melepas rasa keakuan, sudah bisa melepas, itu baru dikatakan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disadari, tidak diakui. Hatimu kudu selalu ngomong sing gerakkeun kabeh Allah. Lamun geus sadar digerakkeun ku Allah, berarti sejatina nu aya ge Gusti Allah. Jadi engkau melaksanakan ibadah itu ya enggak karena pujian makhluk, tidak lagi karena takut dihina, dicaci oleh makhluk. Nek ibadahmu itu masih karena takut dicaci makhluk, berarti ibadahmu encan ikhlas. Ibadah itu urusan dirimu dengan Allah. Jangan karena omongan jalma. Harus karena keterpanggilan hati. Jadi lepaskan, udah lepaskan aja, wena. Tak jamin wena. Ya. Insya Allah kalau engkau digiring ke Allah jadi ahli jamaah di masjid, tidak akan menjadikan dirimu kok dirimu masih digerakkan di imah, wah geus bertahun-tahun di imah, wah kita pun tidak menjadikan dirimu merasa rendah diri, terhina di mata Allah, enggak, karena sadar hatimu selalu berkasih mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Mas, gampang ngomong gitu prakteknya wah. Kemarin ada yang ngomong gitu ya. Wangnya katanya. Pengen gampang ngaji yo. Apa Bu? Nek pengen gampang ngaji. Ngaji kengges masih hesek komo untuk ikut ngaji. Ya Allah. Tak jamin poekmu wes nek jadi salah kiyo mentang-mentang ke istrina. Bu, ngomong geus kolot naon di nu diteangan. Sing diteangan teh kuduna cuman hiji nyaeta balik nyang Gusti
Nggak usah balik nyang harta, benda, tahta, wanita, kehebatan, kesaktian, kekeramatan, kekolotan. Ya. Nggak usah. Tinggalkan semua dalam hatimu, yang ada hanya Gusti. Bukan berarti nggak kerja, bukan loh ya. Jangan salah paham ya. Bukan berarti nggak jadi kokolot deui, lain gitu. Lamun anjenak ditempatkan jadi kokolot, tidak sadar sing kokolot itu anjenak, tetapi sing maha kolot yaitu Gusti. Ayo. Bisa nyiduan jalma, sing nyiduhkeun itu Gusti. Jenukna jalma bisa nyiduan jalma, pedah aingna bisa nambah anjal. Itu masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nges Bu. Nggak usah nunggu tua, karena mati itu tidak butuh tua, tidak butuh muda. Ndang balio sih. Ndang balio nya non sudah nanya. Goat balik, cep. Goat balik. Ya, cek kalau teh goat balik. Arek nunggu naon geus kolot masih wae petentang-petenteng geus badannya ge geus bau mayit gotaneuh masih pasea jeung jalma geus teu pantes ya punten ya ulah sakit hati ya dudu sebagai pengingat Allah teh ngingetkeun jeung kulit urang kini bau tanah bekika dia eta tandana kudu segera lekas kembali kepada Gusti. Hilangkan kesombongan bos. Geus teu kudu sewot petentang-petenteng. Ngerasa pangalimna panghebatna geus eta teh nyiksaan ungkul. Ya. Ya Allah. Secara dohiriyah kadele jalma soleh, adzan ora gang, qomat ora gang. Ya, ngibadah ora gang. Tetapi hatinya gimana? Hatinya masih jauh dari Allah. Punten, malah tak katakan lebih baik Iwan. Lebih baik ya. Karena apa? Iwan itu hatinya jauh dari penyakit Ada Bu Iwan enggak? Emang orang nyuruh sega Iwan. Kuduna orang teh belajar ya Allah kumaha carana ane hati teh bisa siga kitu. Hati lo ya, henteu boga sewot. Henteu boga marah. Frekuensi naon? Sewot. Tapi ke urang mah tarang ada sewot urang. Tadi si Ibu siapa tadi yang kecelakaan siapa? Eta kumaha kabarna? Tabrak. Kini keluar bijir darahnya dari dia. Terus ayeuna kumaha di mana? Kini ke rumah unggul. Ayeuna masih di imah. Tapi kondisi gitu, ayeuna masih selamat.
Kok 3 kali? Soalnya pada ngebut-ngebut di situ jenuk jalma. Nabrak. Jadi katanya yang anak sekolah teh sampai ngelompatin motornya gitu. Ini numpuk dan itu dibawa terus motor terus anak cowok. Ya, balik ke laptop. Kesimpulannya ibu-ibu, ayo orang teh ketika Allah menempatkan kita di taat, jangan menjadikan kita sombong. Kuncinya kudu sadar sing noatkeun eta Gusti. Jenukna jalma lamun can nyawa ilmu ieu pasti sadarna taat tuh karena kemampuan diri. Bener tuh. Akhirnya dia merasa hebat, merasa wis pokok hebat lah. Nembe bisa jamaah guys, merasa panghebatna se alam dunia. Ya Allah. Padahal Allah itu bisa mengambilnya kapanpun. Bener nggak Bu? Bisa mengambilnya kapanpun. Kuduna lamun ditempatkan jadi jalma ahli ibadah justru semakin rendah semakin sieun. Karena apa? Bisa jadi henteu imbang antara ibadahnya dinaikkan tetapi akhlakna masih diteo. Alusna teh ibadahna naik, akhlakna juga naik. Ngomongna beuki hati-hati, tingkah lakuna beuki hati-hati. Ngomong nu manfaat, lamun teu manfaat ulah ngomong. Ya itu Bu. Lamun tak gambarkan itu orang ibadah yang seperti itu adalah orang ibadah yang kesurupan. Ahli ibadah tapi kesurupan, kesambet. Dewekna teu sadar lamun kesambet oleh hawa nafsuna sorangan. Ulah sampai kita jadi seperti itu ya Bu. Kita syukuri yang Allah berikan. Kok sekarang kita baru bisa sedekah saatik ya. Cemplung saatik. Eta disyukuri. Eta teh sing nyemplungkeun juga Gusti Allah. Ya. Kok baru bisa sholat di imah, kok engke syukur-syukur bisa digiring ke masjid, alhamdulillah. Segituan enak ya. Ngapain sih kudu gontok-gontokan? Akhirnya apa? Masjidnya sepi. Aku setiap kesini habis maghrib kok masjidnya sepi. Aku heran kenapa ini. Iya, aku justru malah tanda tanya. Justru dulu tuh enak Bu. Saya tuh males karena nggak mau teracuni. Bener, saya lebih baik di rumah cukup dengan pemajikan daripada diracuni hati saya. Ya, jadi yang pulang juga itu Mas pikirannya. Ya, jadi apa ya? Lebih baik bukan saya males tapi mundur dulu. Seperluna mundur dulu. Lawang RK dia disalahkan dia dijegal dia. Ya. Ya lebih baik kekep jeung majikan ngeunah ketemu Gusti Allah. Ketemu Gusti Allah. Sebenarnya nek arep tak kencengi ya siap saya. Subuhan yo ayo, habis subuhan kuliah subuh yo ayo. Ya. Arek habis isya, habis maghrib pengajian deui yo ayo. Hah? Sing penting mah datang ke masjid. Kosong ya.
Oh iya ya. Masya Allah. Iya. Kok ada cuman Rio? Dulu zaman dulu semangat ya Bu ya. Wah, enak loh dulu. Hah? Awal ya? Enggak, zaman dulu itu saya tuh habis maghrib senengnya ngobrol sama teman-teman, itu enak dulu itu ya. Betah ngobrol. Iya. Iya, sebenarnya saya juga sama. Aku mikirnya gini, eman-eman hati saya itu loh. Eman-eman hati saya, makanya saya juga nggak ngumpul di Grumbul, nggak ngumpul di mana itu ya. Eman-eman hati saya. Iya. Tapi pas pulang akhirnya gitu nanti ya masjid ya. Kesini Pak Imam pulang, ini pulang. Iya. Akhirnya gitu ya. Alhamdulillah ya. Kosong ya. Malam Sabtu geus henteu. Malam Sabtu eureun. Heeh. Atuh orang arek majuna kumaha ya? Sederhana ya? Kieu wae ya. Dari awal di sini mah enggak ada kata-kata. Mas alhamdulillah sampai alhamdulillah. Meski ini alhamdulillah ya. Kita syukuri ya Bu ya. Ya. Ini ya. Kurang seberapa tahun dia malah 20 tahun. Iya baik. Iya wae ya. Masih alhamdulillah masih banyak jemaah. Ngomong ke Pak. Budak Bogor. Waktu oleh Bogor. Masih alhamdulillah masih. Kalau pernah bapak-bapaknya masuk lumayan, tapi ibu-ibunya tak kere itu nambahin bapak-bapak nanti. Ibu-ibu nasi kenapa kok nggak datang? kalau saya halangan ini nggak mau berangkat sendiri takut. Di luar bapaknya terus sedikit, saya baru saya capek, bapaknya malas jadi ini nggak mau. Tiap lebaran puasa, sholat taraweh, anu sunat banyak, anu wajib mah kosong, taraweh sampai mau budak, taraweh aku baru bulan, masih nggak taraweh pendaka, masih masuk tuh, taraweh sampai mau budak, Lasar mau pemukanya hari-hari nunggu kanan. Sudah mungkin. nggak mungkin ada taruh ya? Wong Mesir mau bikin BTS malah orang Oh iya? Sama aja? tetangga yang lain enggak ada ya, Mas. Di sini ya, bibi masih ya silawan udah. Iya? Di sana? Sini ya silawan bibi. Berarti lain di dia Pak. Berarti lain di dia wae ya? Tiap Penyakit nalar. Hah? Penyakit nalar. Iya, orang tanya oh ya. Abe masih kita pinang Alamnya tuh kayak gimana itu rasanya nggak enak. Alamnya itu. Iya iya, lewatnya sana ya. Iya benar gitu ya Bu ya. Soalnya Surat Isya, surat pagi, habis surat pulang. nggak usah pengajian nanti susah. iya ya. Akhirnya bentrok-bentrok wae lo. Maghrib bisa pulang. Tapi ya kayak gitu terus nggak ada peningkatan akhlaknya. Soalnya mau ayat peningkatan amin pengajian tiap sore. Lu datang tetapnya mumpuni Boleh snack dulu Mas. Pengajian sudah. bagus. Bawa snack yang bukan semangat bukan karbu. Kemarin kan negosiasi sama di mobil itu banget sih. Pengajian terus snack. Aku sama 2 snack. Besok kalau di mana ada udah baca